Oke, terima kasih Gus Roy. Tadi cukup menarik juga jawaban dari Gus Roy. Bagaimana cara strategi dakwah gitu terhadap masyarakat untuk melakukan suatu pergerakan rakyat. Nah, mungkin selanjutnya ada pertanyaan dari Ahmad Adi Fitriadi via mikrofon, mungkin bisa di unmute mikrofonnya oleh host dan videonya kalau bisa juga. Oh. Nah. Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Adi Fitriadi, saya dari Bandung. Saya pernah sekali sih ketemu sama Gus Roy waktu itu, kebetulan saya dengan kawan saya itu Ahmad Torik gitu. Sebenarnya ini spesifik ya, ibaratnya pertanyaannya kepada Gus Roy ya, terkait permasalahan teologi agama sebagai teologi pembebasan gitu. Sebenarnya ada hal-hal yang memang sampai saat ini masih terpikirkan gitu terkait permasalahan perjuangan daripada teologi pembebasan gitu, agama dalam hal ini ya. Ini sekedar meminta pencerahan aja kepada Gus Roy gitu. Kebetulan kan gini ya, saya juga sering gitu membaca artikel-artikel dari berbagai platform ya, katakan ya, baik itu Indo Progress atau misalnya ada dari Islam Bergerak ya. Katakan misalnya Islam Bergerak gitu ya. Saya pikir sebenarnya platform Islam Bergerak ini sangat progresif ya dalam membaca tentang agama, khususnya agama Islam gitu. Waktu itu kebetul, tapi permasalahannya adalah gitu, ketika misalnya saya memperkenalkan platform itu kepada beberapa kawan saya gitu, ya, yang notabene mereka sangat concern terhadap agama gitu ya, khususnya agama Islam. Namun mereka mengatakan bahwa oh ini platformnya sesat, liberal gitu, karena di situ kebetulan salah satu kawan saya itu melihat ada artikel yang menggunakan teori feminisme gitu. Nah, permasalahannya adalah gitu, bagaimana untuk bisa meyakinkan kepada mereka bahwa gitu, Islam itu nggak terbelakang gitu pembacaannya, gitu, itu yang pertama. Dan yang kedua yang membuat saya sedikit agak bingung dan akhirnya jadi mewajari kenapa pada akhirnya banyak orang yang mengatakan bahwa eh, gerakan-gerakan yang berbasis agama itu cenderung terbelakang, di mana misalnya mereka mengatakan bahwa ya kita harus ini mengikuti ulama-ulama terdahulu gitu. Kita harus mengikuti ulama salaf kan bilangnya kan kayak gitu ya gitu. Ya sebenarnya kalau misalnya tadi mendengar penjelasan daripada Gus Roy gitu, oh ternyata ada gitu Askar Ali Engineer gitu ya, bahkan yang lain-lain sebagainya gitu. Ulama-ulama yang katakan modern ya, yang muncul pada awal abad 20 gitu. Tapi dengan kelompok-kelompok ini gitu ya, yang mengatakan bahwa oh kita harus mengikuti salaf gitu ya, ulama-ulama salaf menganggap bahwa ulama-ulama modern ini adalah ulama-ulama sesat dengan dalih bahwasanya itu karena menggunakan perspektif barat gitu. Nah, sedangkan kita tahu kan bahwa di dalam hadis gitu ya, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin gitu. Tuntutlah ilmu adalah wajib, menuntut ilmu adalah kewajiban gitu bagi uh, muslim gitu kan. Tetapi ketika kita gitu membaca realitas sosial gitu ya dengan teori-teori ilmuwan katakannya dalam hal ilmu sosial dianggap sesat gitu. Nah maka dari itu sebetulnya saya sederhananya adalah uh, mohon pencerahannya kepada Gus Roy gitu kepada saya gitu. Sebab seringkali ya ini adalah experience saya gitu bahwa menghadapi orang-orang yang pembacaan agamanya itu cenderung sangat konservatif gitu. Ya alih-alih bahwasanya mereka oh ya kita menggunakan agama dalam berpolitik itu untuk membela rakyat, tetapi justru gitu ya apa menolak gitu pandangan-pandangan yang lebih maju gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Adi yang telah bertanya kepada Gus Roy. Mungkin bisa langsung dijawab oleh Gus Roy dari pertanyaan Mas Adi tadi. Ya. Suaranya. Belum di unmute host. Bentar Gus Roy. Tolong host unmute dong pemateri
Nah, Oke, ya. Mohon maaf ya kalau noise karena di sini hujan. Saya tadi sudah mendengar dan ya memang itu tantangan kita. Terus kemudian nggak hanya Anda, Islam bergerak sendiri sering dituding nggak ada Islamnya. Ini web label Islam tapi nggak ada Islamnya. Terus saya tanya apa yang Anda maksud Islam ada Islamnya itu? Kok nggak ada tuntunan sholat, nggak ada tulisan tentang zakat, tentang zikir dan macam-macam gitu. Dan banyak tulisannya juga nggak banyak mengutip ayat, nggak mengutip hadis, nggak mengutip kitab kuning misalnya. Sebenarnya saya mau mengatakan kami punya kapasitas untuk melakukan itu, tapi kami nggak melakukan. Memang kami punya rencana akan menghidupkan kolom Islam ya, semacam seperti buklet gitu tentang panduan-panduan beragama dengan baik dan benar. Dulu Kiai Hasyim Asy'ari pernah bikin tulisan itu, Islam baik dan benar gitu. Islam yang halal thayyibah lah, yang halal juga yang baik gitu. Yang lurus, yang benar tur bener. Bener itu lurus beneran, ini istilah Jawa gitu. Nah, kita kemarin diskusi rencananya ada arah ke sana Mas kalau untuk Islam bergerak. Dan kebetulan sekarang yang mengerjakan kan teman-teman muda. Terus bahwa harus kembali ke salafus soleh, ya, saya setuju gitu. Tapi salafus soleh itu juga kan mesti kita baca secara prospektif kan, secara progresif dan secara ya kita berdiskusi dengan mereka untuk konteks zaman kita hari ini. Gitu. Membaca pemikiran masa lalu itu bukan berlaku mundur gitu, justru untuk menerima begitu saja, tapi mencari bandul ya, mencari pendulum. Oh kalau zaman itu begitu ya, memaknai ayat ini atau teks ini, hadis ini. Gimana kalau kondisi hari ini? Nah justru saya malah mau mengatakan orang-orang seperti itu seringkali justru gagal mendefinisikan dan memahami teks-teks soal salafus saleh itu. Banyak sekali mereka misalnya memilih dan memilah teks-teks dalam tradisi yang kaya sekali dalam Islam Turoth misalnya. Mereka nggak mungkin mendiskusikan tentang usul fikih, tentang kaidah fikih, tentang bagaimana pemikiran-pemikiran Islam di zaman salafus saleh itu dimungkinkan. Contohnya epistemologi hukum Islam itu nggak mungkin ada kalau nggak pernah bersentuhan dengan tradisi filsafat Yunani misalnya. Itu kan gagasannya nggak muncul begitu saja gitu. Ada perangkat-perangkat tertentu yang memungkinkan baik secara material dalam kondisi ekonomi politik, dalam situasi kebudayaan tertentu yang memungkinkan itu terjadi. Nah ini seringkali mereka memunggungi itu ahistoris ya, istilahnya latarikiyah. Mereka mengajak kita untuk memahami sejarah, tapi mereka sendiri cara bacanya latarikiyah gitu, ahistoris. Itu yang pertama perlu didudukkan. Terus yang kemudian yang kedua, soal ulama salaf dan ulama kholaf, ulama yang A, yang dulu, yang B, yang sekarang misalnya, pembagian-bagian itu kadang-kadang kurang relevan juga. Kurang relevan karena ulama-ulama sekarang ini atau intelektual-intelektual sekarang ini juga punya kontribusi besar untuk mendiskusikan, memikirkan kondisi Islam dalam tatanan global hari ini. Justru sebagian besar mereka berpikir kecenderungan purifikasi ini memunggungi agama. Memurnikan Islam itu agak lucu juga. Kayak teman saya atau murid saya di sini pernah ngomong Gus Roy gitu kan, karena dia belajarnya ke saya, pesantren di tempat saya. Kita harus memurnikan pesantren. Nah, dimurnikan apanya? Pesantren itu enggak karena pesantren itu ada karena enggak murni gitu loh. Kok dimurnikan kan lucu. Gitu. Contoh tadi itu di awal saya menyinggung Abu Zaid itu. Boleh setuju, boleh enggak dengan Abu Zaid, tapi saya berani menteorikan ini lebih maju timbang Abu Zaid dalam teori sosial ya. Dalam studi yang saya geluti gitu. Ketika dia mengatakan Islam adalah produk budaya, ya benar memang. Wahyu itu produk budaya dan memproduk budaya. Karena itu Islam itu solih
Islam itu pas dengan kondisi tertentu karena dia berdialektika dengan zaman itu. Dia merespon. Dia nggak mengisolasi dirinya dari sejarah. Gitu. Dan ia lahir dari situasi sejarah. Nggak ada satu agama pun itu lahir tanpa situasi sejarah tertentu. Gitu. Muncul dari pohon pisang sebuah kitab. Gitu. Nggak mungkin juga. Bahkan nabi-nabi dalam tradisi agama apapun, gitu. Bahkan Yesus dalam konteks pewahyuan, Yesus itu wahyuan. Benar nggak Bung Daniel? Ya, pewahyuan Yesus itu Tuhan yang mendagingkan dirinya gitu kan dalam konteks sejarah itu karena ada situasi historis. Gitu. Lah buat apa ada Rasulullah kalau nggak ada Jahal Abu Lahab itu? Buat apa ada Muhammad Al-Fayyad kalau nggak ada kaum fanatis itu? Ya nggak ada konteksnya Fayyad mau ngapain misalnya gitu. Justru refleksi kita misalnya refleksi Islam Bergerak atau teman-teman yang lain itu Kristen progresif, dia merespon zaman itu yang konkret yang mereka hadapi, case ya semangat zamannya itu yang memungkinkan lahir refleksi-refleksi baru. Gitu. Nggak ada sesuatu yang tiba-tiba. Gitu. Jadi perlu dicek apakah benar orang yang mengajak kita untuk kembali ke salafus sholeh itu punya tradisi yang benar dengan tradisi-tradisi besar pemikiran Islam. Karena itu kalau di studi yang lain, misalnya ada yang bagus sekali, saya dulu bacain tapi sekarang enggak ya. Pemikirnya namanya Hasan Hanafi. Dia punya proyek judulnya Turath wa Tajdid, tradisi dan pembaruan. Dia punya karya juga yang lain yang dahsyat sekali. Dulu bacaan saya, dulu sekali ya, tahun 2000-an ya. Sebelum saya akhirnya itu pengen menekuni Marxisme gitu. Dia nulis kitab judulnya Minal Aqidah ila Thaurah, dari akidah ke revolusi. Alat analisisnya dia adalah alat analisis fenomenologi dia karena belajar filsafatnya Edmund Husserl, logische Untersuchungen itu. Dia belajar itu gitu. Saya nggak pas dengan alat analisisnya, tapi saya setuju dengan visi-visinya. Nah, apakah dengan demikian dia melanggar dari Islam gitu? Ya enggak juga. Ulama-ulama zaman dulu itu hebat-hebat karena mereka berdialektika, bersinggungan dengan kebudayaan-kebudayaan lain. Filsafat Yunani diterjemahkan. Kalau nggak ada filsafat Yunani, apa jadinya gitu? Semua ahli sejarah filsafat mengatakan bahwa meskipun filsafat Islam itu unik, dia menjadi bagian dari filsafat Yunani. Dia merupakan tradisi dari tradisi Platonis dan diskursus lainnya seperti Aristotelian gitu. Bahkan ada yang menganggap kesalahpahaman memahami Yunani gitu. Itu gimana coba gitu. Jadi kita nggak boleh sembrono mengatakan bahwa kembali ke salafus sholeh itu terus kemudian memunggungi sejarah, bahkan memunggungi konteks hari ini. Nah, saya mau menutup begini. Coba kalau ketemu kawan-kawan seperti itu kita ajak, memang perlu sabar ya. Perlu sabar. Coba ditanya, yang Anda sebut kembali ke Rasulullah itu apanya? Kembali ke salafus sholeh itu apa dan bagaimana? Yang disebut kembali itu pada level visinya, spiritnya, bagaimana mereka berdialektika waktu itu membangun kebudayaan, bersentuhan dengan komunitas-komunitas lainnya, terus kemudian melahirkan satu korpus, satu gagasan, gitu. Melahirkan kebudayaan. Apakah itu yang kita lihat atau kembali atau kita ambil produknya? Ini kan soal isi dan bentuk ya. Kalau isinya Mas ya, dia belum tentu menurut saya bisa ya, bisa enggak. Ada yang relevan, ada yang enggak relevan. Tapi sesungguhnya kita enggak memunggungi mereka. Nah, saya sering kali mendapatkan orang seperti itu. Nah, kita jangan begitu juga gitu. Apa solusi dari kapitalisme? Gitu. Tidak sosialisme. Kalau ada kambing pitem pelungkot, apa Gus solusinya? Sosialisme. Kalau ada yang patah hati, sosialisme juga. Gitu. Enggak gitu juga. Gitu. Kita jelaskan dalam konteks kehidupan kita yang lebih mudah gitu, dengan analisis. Gitu. Apa Gus solusinya kalau nggak punya pacar gitu? Ya khilafah, ya enggak juga gitu. Khilafah berdiri kamu nggak punya pacar ya bisa jadi toh. Gitu. Artinya begini, sederhananya saya mau mengatakan, yang penting tidak latarikiyah, tidak ahistoris. Agama itu
sesuprahistoris apapun, nanti Bung Daniel bisa memproblematisir secara teoritisnya. Karena dia yang studi ini. Nah, saya ini kan amatiran aja, gitu. Guru ngaji lah. Gitu. Nah, apa tadi? Ini ya, apa ini? Oh, ada yang menyela itu, menengosik. Ini sesuprahistoris apapun, Bung Daniel, mungkin Bung Daniel perlu bantu saya. Kalau saya punya pandangan begini, Bung, sesuprahistoris apapun, agama itu historis. Iya, betul sekali. Ia lahir dari situasi sejarah. Karena itu tafsir-tafsirnya pun itu selalu merespon situasi sejarah tertentu. Itu maksud saya. Saya cerita muter-muter tadi maunya ngomong itulah. Ngomong itu. Nah, untuk menghadapi mereka itu harus kita masukkan ke kamar studi. Kamar studi itu artinya bukan debat jalanan, tapi kita kembali ke teksnya gitu. Yang Anda maksud dengan bagaimana Anda membaca hadis itu kan. Saya juga belajar tentang hadis, ulumul hadis dan cabang-cabang dari hadis. Misalnya ya anak pesantren belajar itu. Nah, kita kembali ke sana gitu. Nah, repotnya kelompok-kelompok baru ini ya terutama di perkotaan ya, saya nggak nemu model ngeyel-ngeyel begitu kalau di kampung gitu ya. Kalau Gus Fayat ya insya Allah sami'an wa ta'atan mereka. Wah, saya ikutlah Gus Fayat udah ngajak bener. Itu misalnya gitu. Nah, kalau di kota itu tantangan itu. Terutama di Jakarta, di Bandung, mereka selalu merasa dirinya tafsirnya, bahkan tafsirnya itu paling benar, truth claim ya, klaim kebenaran gitu, yang nggak mau diuji. Nah, kalau ketemu begitu, tugas kita menantang itu dalam kamar studi, masuk dalam diskursus perdebatan yang lebih maju, bukan ribut-ribut di jalanan. Kurang lebih begitu. Ya, baik. Terima kasih